Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islamitinda, masih membahas tentang tema yang diminta oleh jamaah Islamitinda yang sempat viral kemarin ya. Hati-hati terjebak cinta terlarang. Namun sebelum kita lanjut pembahasan kita bersama guru-guru kita nih jamaah ya, saya akan mengajak melihat sebuah video tayangan. Ada ayah mertua nikah dengan ibu kandung sang menantu. Boleh nggak kira-kira? Besan. Coba. Besannya. Kita nonton dulu ya. Ini di tayangannya nih. Saat lagi akad nikah anaknya nih Haji ya, gini maksudnya. Wah, ini besan boleh juga nih. Gitu ya. Jadi ceritanya Udah nyidekin. Jadi ceritanya statusnya janda duda. Janda sama duda. Janda duda. Iya, dan ini bagaimana nih Ustaz Taher nih? Boleh nggak? Apakah ini termasuk terlarang atau enggak? Mohon izin penjelasannya. Izin Bang Fadli, Bunda, dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tadi sempat ngobrol, gimana ya kalau seandainya ini terjadi? Ternyata kejadian gitu ya. Iya. Ya, gimana kalau Islam memandang yang kayak gini nih? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya katakan dulu, pastikan kita ini sebagai muslim atau muslimah kenal siapa mahram kita. Karena itu pijakannya. Itu asasnya. Kalau kita lihat di Quran surat An-Nisa ya, ayat 23 kalau tidak salah tuh panjang gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu untuk siapa? Nah, ini mahram kita ini siapa nih? Apakah untuk laki-laki atau perempuan gitu kan? Ternyata di surat yang lain, surat An-Nur ayat 31 Allah juga bilang, kenalilah mahrammu wahai muslim dan muslimah. Di sana Allah katakan wala tankihu ma nakaha abaukum ya illa ma qad salaf, misalkan begitu. Jangan kau nikahi yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali hal itu terjadi di masa lampau dulu. Maksudnya di era jahiliyah. Nah, berarti ayat-ayat yang di surat An-Nisa larangan menikahi perempuan-perempuan untuk laki-laki. Jadi untuk muslim baca ayat ini. Tapi untuk muslimah kenali mahrammu. Di mana? Di surat An-Nur ayat 31. Ya. Setelah Allah perintahkan wa kullil mu'minin gitu, kata Allah Subhanahu wa taala di situ nanti ada sejumlah nama dan status, maksudnya status mereka yang tidak boleh dinikah atau jangan diterima lamarannya. Karena apa? Itu mahrammu. Nah, baik, lantas bagaimana terjadinya pernikahan ini? Kan yang satu duda, yang satu janda. Mereka bukan saudara sekandung. Ini kaidahnya di situ. Mereka bukan saudara seayah. Mereka juga bukan saudara seibu. Lantas apa yang menghalangi mereka untuk tidak boleh menikah? Secara hukum syar'i boleh. Pijakannya tadi kan di dua ayat yang kita harus kenali siapa mahram masing-masing. Nah, adapun yang diistilahkan di kita istilahnya besan, di dalam agama itu disebut dengan al-musaharah, ya besan, ya kan? Yaitu abu zauj atau ummu zaujah atau ya seperti yang disebutkan dalam video tadi. Nah, lantas kalau di dalam keseharian kita, apakah kemudian ini bisa dikatakan layak atau tidak layak? Kembali ke seperti segmen sebelumnya, antara dua saudara dan saudari tiri, terus ayahnya mau diri di mana kalau di pelaminan gitu dan ibunya. Kalau ini sebaliknya nanti, anaknya manggil ke sini siapa, gitu kan? Apakah dia manggilnya ayah mertua atau ayah sendiri kan begitu, atau ibu apa panggilnya? Cuma memang sekali lagi secara hukum syar'i boleh. Karena apa yang menghalangi mereka? Nggak ada. Bukan salah satu dari tiga tadi, bukan saudara sekandung, saudara seayah, dan bukan saudara seibu. Nah, lantas cuma memang ada yang disebut dengan timbangan urf tadi, gitu ya. Kalau sudah kejadian gimana? Ya hukumnya boleh. Cuma memang kita harus tanya ya kepada keluarga ini bagaimana mereka memanggil atau memberikan panggilan masing-masing, ya gitu ya. Karena sekali lagi Allah tidak membatasi, tapi Allah mengarahkan. Allah tidak melarang, tapi Allah memberikan jalan dan petunjuknya agar kita menjadi orang-orang yang benar dalam menjalani hidup ini. Bukankah disebutkan bahwasanya petunjuk Allah, qul innal huda hudallah. Petunjuk ini milik Allah. Jadi kalau Allah menunjukkan jalannya seperti ini boleh. Nah, cuma sekali lagi tadi ya, perhatikan betul. Apakah kemudian ini secara urf kita juga ya boleh atau tidak. Nah, kalau kita lihat di zaman para sahabat, pernahkah gitu kan gitu? Kita katakan dulu para sahabat berbesan-besanan dan sebagainya, ya hal lumrah. Bahkan punya anak ditawarkan kepada orang yang dianggap soleh oleh mereka pun itu menjadi biasa. Dulu ya, tatkala misalkan Umar
menawarkan anaknya kepada Rasulullah, boleh begitu kan? Pernah ada kepada Abu Bakar gitu ya. Pernah, dan Abu Bakar mengatakan ada orang yang lebih layak sebenarnya untuk dinikahi. Nah, maka saya katakan sekali lagi, yang penting apakah ada pijakan dalilnya. Yang kedua, kita lihat juga sisi kepatutan tadi. Ya, cuma kalau sudah yang kita lihat itu kejadian, ya sekali lagi boleh kita tanya ntar dia manggilnya apaan gitu ya. Karena takutnya dia bingung manggilnya. Kesini emak apa emak mertua. Abis bapaknya nikah gitu kan, selesai nikah, anaknya sama bapaknya tos. Tos Pak, selera kita sama katanya. Masing-masing dapat gitu ya. Aduh, ini Masya Allah. Bener kan jamaah kan? Bukan cuma di sinetron. Kadang-kadang itu kita mikir begitu tuh sinetron doang. Nggak taunya ada. Ternyata dalam kenyataan hidup itu ada. Dan ini kita harus belajar sama-sama ya. Betul. Jangan sampai yang nggak boleh diboleh-bolehin, yang boleh nggak dibolehin. Nah ini boleh, jangan nggak diboleh-bolehin gitu. Kalau mau silakan gitu loh. Cuma kalau ada orang lain jauh lebih baik kan gitu nih Masya Allah. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Nah ini apalagi anak-anak milenial nih, kalau udah jatuh cinta ya, waduh. Itu kayaknya udah nekat banget deh. Sampai nggak direstuin sama bapaknya nih. Sayangnya anaknya laki-laki. Udah saya nggak mau kalau kamu nikah sama dia. Wah, ya udah, Bapak kalau misalnya Bapak nggak mau, saya nikah aja tetap. Kan laki-laki nggak butuh wali. Wah, ini bagaimana Ustaz Syam? Untuk anak-anak muda yang ego, ya kalau udah jatuh cinta nggak mau dengar lagi kata-kata orang tua. Mohon izin penjelasannya. Fadhol. Tapi Ustaz Air, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ternyata kalau kita berbicara hukum fikih, lalu kita hanya berbicara hitam putih, pernikahan itu hanya membutuhkan 4 orang saja. Suami, kemudian 2 orang saksi, 3 orang, dan wali si wanita. Karena akan ada terjadinya akad nikah. Jadi 4 orang ini sudah cukup. Wali wanita, suami, kemudian 2 orang saksi, maka selesai, terjadilah akad nikah. Kalau bicara secara hukum fikih, kenapa wali wanita sangat dibutuhkan? Karena dialah ijabnya tadi. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuan saya yang bernama ini dengan mahar sekian, dibayar tunai. Baru dikabulnya, saya terima nikahnya si fulana binti fulan dengan mahar tersebut tunai karena Allah, maka selesai akad nikah. Ada 2 orang saksinya, sah. Subhanallah. Kalau berbicara hitam putih, kalau berbicara fikih secara syar'i selesai, sah pernikahannya. Namun pernikahan tidak melulu hanya berbicara hanya masalah fikih sah tidak sahnya. Tidak melulu hanya berbicara ini boleh tidak bolehnya. Tidak melulu hanya berbicara halal haramnya. Kehadiran para kerabat, kehadiran orang tua sang laki-laki juga sangat dibutuhkan meskipun tidak menjadi tolak ukur sah tidak sahnya. Tapi dibutuhkannya dalam hal merestuinya. Karena restu itu adalah bahasa Indonesia daripada ridhonya. Ketika kita mendapatkan ridhonya orang tua, berarti kita telah berusaha meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat tidak terpuji ketika terjadi yang namanya nekat tadi, kawin lari. Kasihan penghulunya gitu, lari-lari subhanallah. Ya, kalau ada terjadi pernikahan yang ternyata terlarang ataupun tidak diperkenankan atau tidak diinginkan oleh orang tua sang laki-laki, maka apakah akan ada ketenangan dalam pernikahannya? Bukankah pernikahan tersebut adalah membutuhkan yakni sakinah atau ketenangan di dalam hatinya di dalam pernikahan tersebut? Bagaimana jadinya jikalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang mana wanita yang dinikahinya tersebut adalah wanita yang menyakiti perasaan ibunya, wanita yang menyakiti perasaan ayahandanya, orang yang telah melahirkannya, orang yang telah membesarkannya? Maka meskipun tidak dibutuhkan menjadi hukum atau menjadi syarat sahnya pernikahan tadi, maka tetap saja seorang laki-laki membutuhkan daripada restu daripada kedua orang tuanya, ayah dan ibundanya, meskipun tidak menjadi daripada walinya atau tidak menjadi daripada syarat sahnya pernikahannya atau tidak menjadi daripada mutlak dia harus hadir di sana. Maka subhanallah, dipandang kembali bukan hanya berbicara fikih tapi juga berbicara bagaimana kelangsungan pernikahan ini berlangsung secara khidmat dan merasa
merasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan kan ibadah. Tentu saja kalau ibadah itu nggak enak rasanya kalau terganggu. Ada sholat saja kita di tempat yang banyak gangguan itu tidak enak rasanya. Lah ini ibadah yang sangat panjang, ibadah pernikahan. Kita menikah hari pertama mengabaikan orang tua, biasalah. Hari kedua, tahun pertama masih mengabaikan, pasti ada perasaan subhanallah. Merasa, apalagi kalau misalnya di tahun kedua orang tuanya meninggal dunia, barulah terjadi penyesalan-penyesalan. Gara-gara wanita ini saya nikahi, saya abaikan orang tuaku. Gara-gara wanita ini saya nikahi, saya abaikan ibuku, abaikan pendapat mereka. Maka subhanallah, kecuali misalnya orang tua sang laki-laki menolak seorang wanita bukan disebabkan karena alasan syar'i. Misalnya mereka menolak, ya menolak begitu saja, tidak jelas apa masalahnya, tidak jelas apa keinginan daripada orang tua laki-laki tersebut. Dia menginginkan seorang wanita yang kaya raya misalnya, padahal wanita yang ini dilamar anak laki-lakinya adalah seorang wanita yang masya Allah soleha, terjamin solehahnya. Namun orang tua laki-lakinya menolak, tidak mau apa-apa yang begitu, yang begini, subhanallah. Maka mungkin bisa dibicarakan selanjutnya. Wallahu ta'ala Ya, a'lam. pertanyaan saya cuma satu. Apa itu? Sama anak laki-laki itu. Ente lahir dari siapa? Subhanallah. Ya bener gak? Tiba-tiba Iya kucuk-kucuk diludahin lahir gitu ya kan nggak mungkin gitu loh. Kita punya orang tua, Iya. setelah nikah kita harus berhubungan dengan keluarganya, hubungan baik dengan keluarga kita. Kita pengen istri kita juga disayang sama semua kan gitu. Iya. Tapi masalah Masya Allah. selanjutnya ini kadang-kala kalau udah masalah hati, jatuh cinta kan nggak dilarang. Sama siapa? Sama sepupu nih. Wah, nggak, tapi bener. Ada orang yang jatuh cinta sama sepupunya sendiri. Wah. Nah, ini bagaimana nih pandangan Islam? Kita minta Bunda Tuti Baik, penjelasannya. Silakan, Bunda. bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Nabi Ridwan dan juga Ustaz Syam dan guru-guru semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Menikah dengan sepupu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena sepupu bukan mahram. Yang haram untuk dinikahi ibu kandung. Tidak boleh. Kemudian ibu mertua tidak boleh. Seperti kasus yang sekarang terjadi itu haram hukumnya. Kalau kita mencintai saudara kita karena memang masih saudara, Bunda nih punya kakak, kakak punya anak, Bunda punya adik, adik Bunda punya anak, berarti kan sepupuan tuh. Ah, berarti sudah besar, selalu bertemu, selalu berkumpul, ngobrol, nggak taunya di Nyambung. antara anak itu, di antara sepupu dengan sepupu itu karena keluarga besar misalkan gitu ya, kok ada jatuh cinta. Ih, kamu dulu masih kecil ya begini ya, sekarang udah besar, cakep ih. Dari mata turun ke hati. Siapa yang tahu jatuh cinta kepada sepupu sendiri? Makanya kenapa dalam agama kita diatur? Betul kata Ustaz Abi Ridwan, kita harus mengenali siapa mahram kita. Jangan sampai terjebak dalam cinta terlarang. Kalau misalkan sepupu dengan sepupu, boleh menikah? Boleh, karena itu masih saudara jauh ya. Kecuali kalau misalkan kita nih, Bunda punya kakak, kemudian punya adik, nah nikah saudara, itu haram hukumnya. Nggak boleh. Ya, kemudian ada yang nomor berapa? Ada peristiwa yang terjadi nikah sedarah. Makanya kita harus menghindari. Di sini kita harus tahu. Terkadang banyak ketidaktahuan yang menjadi jebakan. Betul, kita ini diciptakan oleh Allah, diberikan rasa cinta. Dan itu kadang-kadang kita tidak tahu datangnya dari mana, di tempat mana, kepada siapa, dengan siapa. Nah itu, tetapi kalau sudah takdirnya Allah menikah dengan sepupu, karena menikah itu selain daripada kita mencari, selain daripada kita untuk tujuan ibadah, takdir dari Allah. Berarti takdir menikah dengan sepupu hakikatnya sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apakah kedua saudara ini, saudara kandung yang punya anaknya, jadi dia kan nanti bilang ke uak atau ke bibi gitu ya, atau ke bude gitu. Nah nanti bilangnya jadi ibu atau tetap uak, nah gitu kan? Nah gitu kan ya? Jadi ibu mertua, ibu masa ibu ya. Nah kalau kita sudah terjadi keakraban dan memang saudara nih, kita bicara nih anak-anak kita pada suka nih, gimana nih? Ya gimana, kita kan cinta tidak bisa dipaksa-paksa kan, namanya hati anak. Nah di situ kita harus berikan informasi, berikan edukasi, berikan apa dalam Al-Quran seperti ini, dan berkonsultasilah kepada guru-guru, berkonsultasilah dengan para ulama. Jangan sampai kita mengambil tindakan sendiri.
Kalau masih sepupu masih diperbolehkan, asal jangan nikah adik kandung, saudara kandung. Ya, itu haram hukumnya. Kalau masih sepupu berarti boleh. Dan ini kejadian, putrinya Rasulullah siapa? Siti Fatimah. Menikah dengan siapa? Ali bin Siapa? Ali bin Abi Thalib? Putra dari paman Rasulullah. Betul? Diperbolehkan. Demikian mungkin mudah-mudahan untuk yang bertanya dilanjutkan kalau memang itu yang terbaik. Masya Allah, emang ya namanya cinta ini membingungkan. Tapi yang jelas kita harus belajar yang mana tadi mahramnya, yang mana yang bukan. Nah kita lanjut lagi nih sekarang nih ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram Mbak Allah. Kalau gitu kita masuk dulu yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ya. saya curiga dengan tetangga saya yang menjalin cinta terlarang antara manusia dan jin. Sampai menghasilkan anak yang hampir mirip dengan jin. Selama ini kita nggak pernah lihat suaminya. Tiba-tiba hamil dan melahirkan. Dan kita para warga curiga kalau dia menikah dengan jin. Allah. Lalu bagaimana menyadarkan orang yang sudah terlanjur cinta dengan jin ya Ustadz Syam? Nah, ini suuzon atau bagaimana ya ini ya? Saya juga nggak bingung ini. Ustadz Syam, tolong dijawab deh. Pakai tausiah deh sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bunda Tuti, Ustaz AR dan Mas Fadli. Yang pertama, yang lebih utama yang harus disadarkan kita dulu. Jadi yang bertanya inilah yang harus sadar dulu bersama dengan warga lainnya. Bukan tetangganya yang dicurigai yang sadar, kita ini yang mencurigai ini yang harus sadar. Bahwasanya ketika kita mencurigai orang lain, apalagi kalau sampai menuduh, maka hukumannya sangat berat. Jangankan kita menuduh orang menjalin hubungan dengan jin, kita menuduh orang berzina saja, mesti bawa 4 orang saksi. Mesti bawa, kalau tidak bawa 4 orang saksi, dia yang dicambuk 80 kali. Dia yang dapat hukuman dalam Islam kalau dia menuduh seseorang tanpa membawa saksi-saksi yang terpercaya yang lainnya. Subhanallah. Apalagi kalau sampai menuduh tetangganya berhubungan dengan jin. Subhanallah. Maka yang perlu untuk disadarkan yang pertama diri kita sendiri. Kenapa sampai ngurusin orang sebegitunya? Sebegitu tidak pedulinya kita kepada tetangga, sampai-sampai tidak ada jodohnya tetangga kita sampai menikah dengan jin. Jadi carikan jodoh manusia dulu. Siapa tahu karena kita tidak peduli cariin dia jodoh, akhirnya dia menikah dengan jin. Subhanallah. Namun terlepas daripada itu semua, apakah menikah dengan jin adalah sesuatu yang dilarang? Sebenarnya ada 3 hukumnya. Ada ulama yang mengharamkan secara mutlak. Kebanyakan ulama memakruhkan. Ada sebahagian kecil ulama yang membolehkan. Wah, langsung mengatakan, wih ternyata boleh menikah dengan jin. Kalau begitu saya cari jin yang cantik. Subhanallah. Maka dari itu, jin itu bisa merubah-rubah bentuknya. Ya, bisa dia cantik sekali, bisa dia seram sekali. Bahkan kalau memunculkan wajah aslinya, bentuk aslinya, pasti kita tidak akan tahan melihatnya. Maka subhanallah, ternyata daripada dalil-dalil di atas atau pendapat-pendapat di atas, ternyata yang paling cocok, relevan, dan insya Allah menjadi pendapat ijma adalah haram hukumnya. Kenapa haram hukumnya? Dalam ayat disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, dari diri kalian sendiri yang sejenis, sama-sama dari tanah. Sama-sama manusia. Kalau manusia menikah dengan manusia, tanah ketemu dengan tanah, cocok. Tapi kalau manusia bertemu dengan jin, menikah dengan jin, tidak cocok. Satu tanah, satu api. Lalu subhanallah, keturunannya apa? Tanah dan api. Subhanallah. Gucci. Jadi Gucci. Apa itu? Gucci. Jadi Gucci, pot. Oh, Gucci. Oh, Kan tanah dibakar dipanaskan. dulu. Iya, dipanaskan, Jadi Gucci. dibakar. Gitu. Allah Gucci. Rabbi, bapak-bapak. Ya. Kalau ibu-ibu itu tidak tahu cadangannya. Jadi, ternyata ketika tanah ketemu dengan api, ini ya jadi Gucci, akhirnya tidak jadi anak. Subhanallah. Maka jangan mencurigai tetangga
tangga sampai sebegitunya. Lalu yang kedua kata ulama, memang tidak ada gunanya. Untuk apa menikah beda daripada satu manusia satu jin? Apa tujuannya gitu? Apa kemaslahatan yang akan didapatkan? Jangankan menikah, bekerja sama saja itu membuka pintu kemusyrikan, membuka pintu kesyirikan ketika ada seorang manusia bertanya daripada golongan jin. Bukankah ketika diturunkan Al-Quran langsung golongan jin ini tersiksa karena mereka mencuri-curi daripada berita langit? Al-Quran diturunkan, tertutuplah mereka pintunya untuk mencuri-curi dari bintang-bintang yang ada di langit, berita-berita masa depan. Maka subhanallah, bertanya saja kepada mereka, bekerja sama saja kepada mereka, itu tidak diperkenankan dalam Islam, apatah lagi sampai menikah dengan golongan jin. Lagian subhanallah, berapa banyak jomblo yang ada di dunia ini dari golongan manusia. Kenapa cari jomblo dari galangan jin? Subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, jamaah Islam itu indah, menikahlah dengan sesama manusia dari jenis kita sendiri. Betul. Maksudnya dari jenis manusia. Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, diciptakan pasangan kalian dari jenis kalian sendiri, yaitu daripada jenis manusia. Kalau sampai misalnya, wah tapi kok ada ulama yang bolehkan? Tapi kita lihat lagi, Nabi ada nggak istrinya jin? Atau sahabat ada nggak istrinya jin? Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita terhindar daripada hal-hal yang demikian. Manajer saya masih jomblo. Enggak dicurigai tapi. Enggak, dia belum nikah karena belum dapet. Oh, iya. Lagi cari calon istri. Iya, insya Allah manusia ya. Iya. Tapi ini yang tadi mulutnya lemes ini, anaknya katanya dicurigai mirip mukanya kayak jin. Itu dia. Ntar gede jadi Jun, ganteng ya kan? Aduh. Yuk kita lanjut lagi nih ya. Ada pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Fajar Senja _2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya siap mengikhlaskanmu dengan lelaki yang serba ada Iya, salam. dan lelaki yang siap menemani Anda. Ya, semoga engkau dijauhkan dari hati yang selalu rasakan ini. Saya siap mengikhlaskanmu dengan laki-laki yang serba ada. Gini banget pertanyaannya. Ini bukannya Fajar Set Boy, Ikut bersedih Bukan ini jadinya. Fadi Set Boy yang baca tadi. Ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fajar Set Boy.